pembelajaran bersama Ibu. Hari ini kita sudah memasuki yang namanya tema 2 dan memasuki subtema 1. Anak Ibu, kita akan mau melihat yaitu sistem pernapasan pada manusia maupun hewan. Anak Ibu, sistem pernapasan hewan itu disesuaikan dengan tempat tinggalnya atau habitat namanya. Anak Ibu, kita mau lihat bagaimana alat pernapasan pada hewan. Contoh, cacing. Cacing ini bernapas menggunakan seluruh permukaan kulitnya. Kulit cacing yaitu tampak berlendir dan basah karena fungsinya adalah mengikat oksigen dan mengeluarkan gas karbon dioksida. Anak Ibu tahu nggak fungsi oksigen di dalam tubuh kita? Fungsi oksigen itu berfungsi untuk yaitu membakar zat makanan yang ada di dalam tubuh untuk menghasilkan energi. Begitu juga untuk cacing ini, dia mengikat oksigen berfungsi untuk membakar zat makanan yang ada di dalam tubuhnya untuk pertumbuhan sel-sel tubuhnya. Jadi itu sangat penting. Kenapa dia bernapas melalui seluruh permukaannya, kulitnya tampak basah dan berlendir? Kita lihat habitat daripada cacing ada di dalam tanah. Tempatnya lembab dan basah. Anak Ibu, cacing tidak akan bisa bertahan di tempat yang kering karena dia akan mengalami kesulitan dalam bernapas. Yang kedua, kita lihat serangga ini. Serangga ini bernapas menggunakan yang namanya trakea. Apa itu trakea? Yaitu seluruh saluran pembuluh di dalam tubuhnya ini. Anak Ibu, bagaimana cara bernapas serangga ini? Serangga ini bernapas mengikat oksigen melalui yang namanya stigma. Apa itu stigma? Stigma itu adalah lubang-lubang halus di sepanjang tubuhnya. Lalu akan udara mengalir ke ikan bernapas menggunakan insang, di mana insangnya terdiri atas 3 bagian. Ada yang disebut dengan lembar insang, ada yang disebut rigi-rigi insang, ada yang disebut dengan lengkung insang. Rigi-rigi insang berfungsi untuk sebagai alat penyaring pernapasan pada tubuh ikan. Sedangkan lembar insang itu berfungsi sebagai tempat pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Sedangkan lengkung insang tadi tempat melekatnya lembar insang. Jadi Ibu, bagian daripada insang ini memiliki fungsinya masing-masing. Bagaimana bernapas ikan? Ikan dia akan mengambil air yang mengandung oksigen melalui membuka mulutnya. Lalu air yang mengandung oksigen itu akan masuk ke dalam insang. Dan disinilah terjadi pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Kemudian karbon dioksida akan keluar melalui yaitu operkulum atau tutup insang. Hewan amfibi di mana dia memiliki tahap hidup di 2 alam. Yang pertama, pada fase kecebong atau fase fluidu, dia hidup di air. Dia bernapas menggunakan insang sama seperti ikan. Kemudian ketika dia berubah menjadi katak dewasa, dia hidup di darat, dia bernapas menggunakan paru-parunya. Anak Ibu, inilah keunikan daripada hewan amfibi, di mana dia sudah bernapas dengan menggunakan yaitu paru-paru pada saat dia di darat. Selain katak bernapas dan menggunakan paru-paru, dia juga menggunakan seluruh permukaan kulitnya untuk bernapas. Untuk membantu pernapasannya, dia menggunakan seluruh permukaan kulit. Makanya kita selalu melihat permukaan kulit daripada katak itu adalah tampak berlendir dan basah karena dia juga berfungsi untuk membantu pernapasannya. Di situ tempat terjadi pertukaran gas oksigen maupun karbon dioksida. Jadi katak dia hidup selalu tidak jauh dari kolam atau air.
reptil, contohnya buaya, ini bernapas menggunakan paru-paru. Dia sudah memiliki paru-paru, tapi dia mampu juga hidup di dalam air. Bagaimana caranya? Ketika buaya menyelam, dia akan menutup hidungnya dengan katup yang ada di hidungnya, sehingga air tidak akan masuk ke dalam paru-parunya. Itulah keunikan daripada hewan reptil seperti contohnya buaya. Anak-anak ibu, kita mau memperhatikan yaitu alat pernapasan pada burung. Alat pernapasan pada burung yaitu dia menggunakan paru-paru yang dibantu yang disebut dengan pundi-pundi udara pada burung. Pundi udara ini dia gunakan yaitu bernapas pada saat dia terbang. Pada saat dia terbang, dia tidak menghirup udara melalui hidungnya, tapi dia mengambil udara dari pundi-pundi udara atau kantung udara. Pundi udara itu berfungsi sebagai tempat penyimpanan udara. Jadi waktu dia terbang, dia akan mengambil udara dari pundi udara untuk dia melakukan pernapasan. Kita akan membandingkan dengan hewan mamalia. Contohnya seperti misalnya harimau ini. Harimau ini sudah memiliki alat pernapasan yang lengkap, di mana dia sudah mulai menghirup udara, yaitu melalui lubang hidungnya, masuk ke tenggorokan, lalu masuk ke namanya yaitu paru-paru. Dan paru-parunya sudah berfungsi dengan baik, sama seperti kita manusia, tapi lebih sempurna lagi yang dimiliki oleh manusia. Nanti ada saatnya ibu menjelaskan alat pernapasan manusia. Nah, anak ibu, demikianlah penjelasan ibu tentang pernapasan hewan. Mudah-mudahan anak ibu bisa mengerti, dan ibu berharap kalian tetap semangat belajar. Terima kasih.